bersama saya Ufaulia. Pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 penimbun solar bersubsidi diringkus Ditkrimsus Polda Kaltim bersama 3 unit truk dan 900 liter solar. Sejumlah kios di Pasar Sanggam Aji Dilayas, Kelurahan Rinding, Teluk Bayur Berau hingga kini masih kosong dan tersegel. Berbagai karya pelajar di Samarinda dipamerkan di acara Jambore Inovasi Kalimantan di Samarinda. Pendapatan asli daerah melalui Pasar Sanggam Aji Dilayas terancam merosot karena banyak lapak pedagang yang kosong dan tersegel. Sejumlah lapak pedagang Pasar Sanggam Aji Dilayas, Kelurahan Rinding, Teluk Bayur Berau ini sebagian kosong akibat ditinggalkan para pedagang. Sebagian tertulis disegel karena pemiliknya diduga tidak membayar sewa. Belum terisinya lapak tersebut mempengaruhi pendapatan asli daerah. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Abdur Rohim Saat masih berupaya agar lapak tersebut kembali diisi oleh pedagang. Mereka juga memberikan kesempatan pemilik lapak terdahulu. Syaratnya adalah melunasi tunggakan. Banyak toko yang ditutup itu kan ditinggalkan. Kita cek nggak ada orangnya gimana, makanya kita tutup. Siap. Nah, untuk ruko sendiri ini kan pengaruhnya terhadap pendapatan juga, Pak. Berarti secara otomatis pendapatan menurun, Pak ya? Menurun. Kita menurun retribusi katanya. Retribusi, Pak ya? Retribusi untuk pendapatan ruko itu akan menurun. Oke. Berarti itu dampaknya, Pak ya? Ya, itu salah satu dampaknya pasti itu. Kita sudah sambil jalan, kita siapa yang menginginkan, kita promosinya sambil jalan. Apabila yang menginginkan ruko itu, tolong diurus kembali untuk ke BPD. Diskoperindak mencatat 600 lapak yang kini tersegel. Jika semua lapak terisi, maka pendapatan asli daerah dari sektor pasar akan meningkat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Penjualan pakaian murah ini berlangsung di kantor Camat Sambutan Samarinda Rabu siang. Sementara kebutuhan mendasar seperti beras, minyak goreng, bawang merah, dan lain-lain juga disiapkan stand tersendiri. Ini apa, Mbak? Ini permen tahu. Camat Sambutan Yosua Laden menyatakan pasar murah ini rangkaian perayaan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Akan halnya pakaian murah diakui berasal dari donasi pegawai kecamatan. Rencananya uang hasil penjualan akan dibelikan kebutuhan pokok guna meringankan beban kelompok stunting di sambutan. Kita dalam rangka merayakan HUT RI yang 78, kita mengadakan kegiatan ini, serta kita juga ingin memperkenalkan produk-produk unggulan UMKM dari masing-masing kelurahan. Nah, ada di sini juga ada teman-teman kelurahan juga memamerkan produk-produk UMKM milik mereka. Kemudian tadi ada dilihat ada yang jual baju dan sebagainya. Ini harganya sangat miris sekali. Ini berasal dari mana untuk baju-baju ini? Baju-baju dan sepatu ini berasal dari sumbangan para pegawai di kecamatan dan dari kelurahan. Nanti hasil dari penjualan ini akan kita belikan bantuan sembako untuk menangani stunting yang ada di Kecamatan Sambutan.
Di pasar murah ini juga terdapat beras hasil panen petani setempat. Dinas Pertanian memastikan berasnya sangat enak, namun belum bisa dipasarkan secara luas karena belum memiliki tanda daftar usaha. Iya, jual beras kampung, beras petani kita yang ada di Sambutan. Oh, ini beras petani lokal, Bu, Iya, ya? betul. Oh, berapa harganya, Bu? 65. 65 untuk 5 kilo. 65 untuk 5 kilo ya. Ini sudah diberi brand atau memang seadanya begini, Bu? Belum, kita belum beri brand karena kita harus ini dulu paling nggak uji kandungan gizinya. Oh, ini kandungan gizi ya. Sudah, kalau sudah baru. Kalau ini sudah ada brandnya, udah ada mereknya, cuma ini dari luar Samarinda. Dari luar Samarinda. Hanya yang untuk Sambutan belum, Bu, ya? Belum. Ya. Mendapatkan kebutuhan dengan harga murah, warga pun senang. Minyak terus? Beli sunlight. Harganya lebih murah atau lebih mahal, Bu? Ya lebih murah dong. Lebih murah ya. Oh, ini kebutuhan sehari-hari atau dijual kembali, Bu? Hari-hari lah, Mas. Kebutuhan sehari-hari ya. Gitu ya. Ini cukup untuk berapa hari biasanya, Bu? Seminggu? Jalan 2 bulan. Tadi beli minyaknya banyak banget. Oh, banyak banget. Jadi bisa untuk stok 2 bulan. 2 bulan. Bu, kalau adanya bazar gini bantu warga enggak, Bu? Maksudnya? Bantu warga enggak? Ya membantu banget lah. Bantu banget ya. Iya. Warga berharap pasar murah sering digelar untuk meringankan beban warga menyusul naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rajin juga dilakukan existing. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menerbitkan tarif bongkar muat atau sip to sip di areal Pelabuhan Muara Berau, Kutai Kartanegara. Tarif terbaru untuk bongkar muat atau sip to sip di areal Pelabuhan Muara Berau disosialisasikan oleh Kementerian Perhubungan melalui pengelola konsesi pelabuhan. Ini dinilai penting agar pelaku usaha dan buruh pelabuhan memahami tarif yang berlaku sekarang. Pengelola konsesi Muara Berau, Kamarudin Aptami menyatakan, tarif baru bongkar muat ini tujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara dan meminimalisir pungutan liar. Keputusan tersebut mulai diberlakukan 24 Juli 2023 dan sistem ini pertama kalinya di Indonesia. Di asosiasi dan ini sistem akan meneruskan laporan ke dalam kawan-kawan siber mengeluarkan. Hari ini sosialisasi ya terkait dengan penetapan tarif pertanggal 24 Juli 2023 yang ditangani oleh Pak Mansur. Hari ini dilakukan sosialisasi. Alhamdulillah berjalan dengan sangat meriah. Apresiasi dari stakeholder pun juga ya sangat mendukung terjadinya dengan adanya penetapan tarif untuk kegiatan bongkar muat ada di STS Muara Berau. Setelah itu, setelah dilakukan dan mereka juga yang Pelaksana tugas Kepala KSOP Samarinda Kapten M. Rida meminta agar sosialisasi tarif bongkar muat dilakukan dengan lebih terbuka agar semua pihak bisa memahami tujuan dan maksudnya. Dinas dan penunjukan mitra. Jadi siber berdampak pendapatan di Kementerian SDM, di Kementerian Perhubungan, dan tentunya dengan dikelola oleh BUP, tarif biaya transhipment itu biaya penyesuaian untuk bayar royalti. Nah, dengan tetapkannya biaya transhipment maka sudah ada kepastian berapa biaya pengurang itu. Nah, ini yang tentunya dengan tetapnya biaya pengurang akan meningkatkan pendapatan bagi hasil khususnya dari komunitas batubara. Kemudian berikutnya ketika Sementara organisasi pengusaha perusahaan pelayaran dan angkutan niaga Indonesia menilai tarif tersebut sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Karena itu mereka sangat mendukung kebijakan tersebut. Jadi hal
tentunya tarif ini kan atas dasar hitung-hitungan pun yang jelas dari aturan pemerintah. Cara berhitungnya seperti itu. Nah, Insa kan bagian dari pengguna jasa ini. Ya. Apakah tarif ini memberatkan atau bagaimana? Kalau menurut kita enggak, karena sudah diatur dengan baik, pastinya tarif itu kan akan sesuai dengan apa yang kita bayar. Agar tarif baru ini tersebar luas dengan cepat, Kementerian Perhubungan meminta semua pihak ikut menyebarkannya ke berbagai pihak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.